Selamat malam, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita di agenda malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Malam ini kita dalam kondisi pandemi saat ini. Sudah bergabung dengan kita. Selamat malam, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi dalam negeri. Selamat malam, Selamat malam malam mingguan desa bersama Pak Suryo dan Kementerian selamat malam Dalam semua. Negeri. Malam ini mengganggu malam minggunya. Apa kabar ini lomba desa kelurahan kondisi pandemi saat masa ini? Pandemi sudah bergabung dengan kita. Baik. Selamat malam, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi. Halo Pak Wawan. Halo, siap? Ya, gimana nih ceritanya lomba desa kita di masa pandemi ini? Akan diselenggarakan atau tidak diselenggarakan atau? Baik. Terima kasih Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kerabat desa, rekan-rekan semua, baik di pusat maupun di daerah, para pemerhati desa dan para pemirsa TV desa yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara malam mingguan bersama TV Desa dengan topik bagaimana lomba desa kelurahan di masa pandemi pandemi COVID-19. Kerabat desa dan seluruh pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada. Berdasarkan pasal 1, angka 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015, Pak Suryo, tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, menyatakan bahwa lomba desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berarti dalam lomba desa dan kelurahan ada dua hal, Pak Suryo, yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama menyangkut evaluasi dan yang kedua terkait dengan penilaian. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah evaluasi diri. Jadi masing-masing desa dan kelurahan itu melakukan evaluasi diri. Kalau kita melihat peraturannya, yaitu Permendagri 81 tahun 2015, pada saat ini seluruh desa dan kelurahan sudah selesai melakukan evaluasi diri. Dengan instrumen evaluasi diri, masing-masing desa dan kelurahan dapat mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Apakah cepat berkembang, atau malah kurang berkembang. Bagi desa yang dan kelurahan yang cepat berkembang dan berkembang dapat mengikuti penilaian lomba desa dan kelurahan. Itu Pak Suryo. Jadi artinya pada tahun ini ya kita akan tetap melakukan lomba desa dan kelurahan. Begitu Pak Suryo. Secara tahapan prosesnya sebenarnya seperti apa nih? Owan, ketika bicara lomba desa, mungkin ada kerabat yang belum paham betul tentang lomba desa kelurahan. Baik, kerabat desa dan pemirsa TV Desa yang berbahagia, tahapan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan itu ada 4 ya. Yang pertama penilaian administrasi. Yang kedua klarifikasi lapangan. Yang ketiga pemaparan dan keempat
penetapan juara. Itu ketika posisi dalam normal, tidak seperti saat ini. Pada saat ini COVID-19 masih belum menunjukkan penurunan, Pak Suryo, ya. Sehingga kami di Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa mengambil sikap bahwa tahapan itu akhirnya dirubah. Kalau normal yang sebagaimana yang saya sampaikan, kalau dalam kondisi COVID ini menjadi pertama, setelah penilaian administrasi dilakukan pemaparan dari peserta lomba. Setelah pemaparan selesai, ya, kalau ternyata waktu pemaparan itu desa sudah menjelaskan dengan rinci, dengan jelas, ketika penilaian administrasi dan pemaparan peserta lomba itu tidak ada tidak ada data yang perlu dikhawatirkan, artinya sama. Maka pada kondisi COVID saat ini tidak perlu dilakukan klarifikasi lapangan. Jadi administrasi sudah selesai, kemudian pemaparan. Nah, ternyata waktu pemaparan itu peserta baik dari desa maupun kelurahan ada sesuatu yang belum terpapar atau tersampaikan, boleh dilakukan klarifikasi. Klarifikasi lapangan ini bersifat pilihan terakhir, ya, bukan menjadi kewajiban seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah selesai klarifikasi, kalau diperlukan, maka tahap terakhir adalah penetapan juara. Itu Pak Suryo. Secara proses kan ada pemenang di tingkat kabupaten, provinsi dan seterusnya. Seperti itu atau bagaimana ini? Gimana diulang Pak Suryo suaranya? Untuk proses itu apakah ada pemenang kabupaten, kemudian menjadi pemenang provinsi, baru kemudian di tingkat nasional? Oh baik, yang saya sampaikan tadi adalah 4 tahap, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan termasuk regional. Artinya, desa yang juara kecamatan bisa mengikuti lomba tingkat kabupaten dan kota. Juara lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten dan kota selanjutnya mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi. Selanjutnya juara lomba desa tingkat provinsi dan lomba provinsi itu selanjutnya mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat regional yang terbagi 4 regional. Regional 1, 2, 3, dan 4. Jadi gitu Pak Suryo. Secara waktunya, timeline-nya, ini mulainya di tingkat kecamatan dimulai kapan nih Pak? Ya, baik. Pelaksanaan lomba desa mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan regional itu mulai dari bulan April sampai Agustus. Jadi ada batas waktunya pelaksanaan daripada lomba desa baik di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun regional. Itu Pak Suryo. Berarti mulai April itu sudah mulai di tingkat kecamatan? Ya, sudah mulai dari tingkat kecamatan. Dan setelah selesai dari kecamatan itu kemudian masuk ke kabupaten kota dan provinsi serta regional. Dalam konteks pandemi saat ini, apakah pemaparan itu dalam bentuk apa, kemudian ada semacam audiovisualnya, atau kemudian dari pihak desa itu melakukan presentasi melalui online atau bagaimana? Kurang jelas Pak Suryo. Untuk dalam posisi pandemi saat ini, prosesnya kan berarti seleksi administrasi, kemudian ada pemaparan, dan kemudian ada penilaian
Artinya ketika kita bicara di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, atau mungkin secara khusus di tingkat nasional, itu apakah pemaparan ini dalam bentuk audiovisual atau dalam bentuk kemudian melakukan media online seperti ini atau bagaimana? Baik, karena pada saat ini masih pandemi COVID ya, maka pemerintah seluruh tingkatan, baik tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi dan termasuk regional, ketika pemaparan dilaksanakan itu melalui online, itu Pak Suryo. Jadi tidak secara langsung. Namun kita pahami bersama bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak semuanya tersedia fasilitas untuk pelaksanaan online. Bisa saja daerah-daerah tertentu melaksanakan waktu pemaparan itu langsung datang ya ke tempat, namun harus mengikuti protokol kesehatan. Contoh, sebelum pelaksanaan pemaparan, tempat pelaksanaan pemaparan itu harus dibersihkan ya, disterilisasi, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan. Kemudian ruangan itu hanya dipergunakan 25% saja ya dari kapasitas yang ada. Kemudian seluruh peserta termasuk panitia harus mendapatkan izin dari Satgas setempat, Pak. Jadi apabila Satgas menyatakan tidak bisa dilaksanakan, ini mohon maaf barangkali tidak bisa dilaksanakan. Karena antara panitia dengan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing itu harus ada izin daripada Satgas itu. Kemudian kalaupun dipasang meja itu ada namanya pemisah, Pak ya, dari ada plastik atau apa sehingga kontak dengan yang lain ini bisa dihindari. Menghindari kerumunan, pakai APD kan gitu ya, paling tidak masker, kemudian ada sanitizer dan lain sebagainya. Itu ketika pelaksanaan apabila dalam proses pemaparan itu tidak bisa dilakukan secara online. Jadi bisa secara offline, namun harus mengikuti prokes dengan sangat ketat. Oke, Pak Wawan, kita menerima video yang disampaikan. Mungkin kita kerabat desa sama-sama kita akan saksikan mungkin video yang dikirim oleh Pak Wawan ke tim redaksi. Kita putar sekarang atau nanti, Pak? Mohon maaf suaranya kurang jelas nih, Pak. Video yang tadi sudah dikirimkan apakah akan kita putar sekarang atau ada pengantar? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan ketika pelaksanaan klarifikasi normal ya, betapa bahayanya kalau kita laksanakan pelaksanaan klarifikasi lapangan itu seperti keadaan normal. Mohon barangkali ditayangkan Pak Suryo. Oke, kita akan saksikan. Jadi dalam kondisi normal ada dokumentasi yang kita bisa saksikan, tetapi untuk pandemi ini kegiatan itu tidak bisa dilakukan. Kita sama-sama saksikan. Selangkah lagi, Kelurahan Sahujajar di Kecamatan Kedung Gandang masuk dalam 5 besar pada Lomba Desa dan Kelurahan se-Indonesia. Usai dinobatkan sebagai kelurahan terbaik se-Jawa Timur, kini Sahujajar masuk dalam 5 besar tingkat Jawa Bali.
Dalam langkah menuju 5 terbaik nasional, Kelurahan peraih juara 1 Otonomi Award Lurah Camat tahun 2017 melalui beberapa tahapan. Di antaranya, klarifikasi lapangan oleh tim penilai yang mempunyai waktu 3 hari untuk melihat langsung pelayanan kepada masyarakat, serta mengunjungi tempat-tempat yang merupakan sebuah inovasi dari masyarakat, seperti RW Tangguh Bencana, Kampung Sinau Kuangsan, Kampung Karangkitri, dan juga PSM Wero Sableng. Dalam kunjungannya, tim penilai disambut oleh Lurah Saujajar dengan memperkenalkan berbagai macam produk unggulan binaan PKK Kelurahan Saujajar, diantaranya sandal ukir bakar, coklat The Konco, handmade The Seal, dan berbagai produk unggulan lainnya yang ada di Kelurahan Saujajar. Selain itu, Lurah Saujajar juga menunjukkan sarana dan fasilitas yang ada di kantor Kelurahan Saujajar, seperti ruang perpustakaan, ruang PKK, ruang pelayanan, dan juga sistem pelayanan malang online atau disebut SINGO. Dalam paparannya, Lurah Saujajar memperkenalkan kondisi wilayah Saujajar dengan berbagai program-program yang ada, seperti Gemar, Gerakan Masyarakat Raja Jawa Stahes Komes, serta program-program lain yang ada di Kelurahan Saujajar. Lurah Saujajar juga memaparkan tentang inovasi-inovasi yang ada di Kelurahan Saujajar yang memang tumbuh dari pemikiran dan inisiatif warga. Selain itu, tim klarifikasi lapangan juga menanyakan langsung tentang inovasi-inovasi tersebut kepada masyarakat melalui program tanya jawab, mulai dari bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, dan bidang kewilayahan. Setelah kegiatan paparan dan tanya jawab, kini tim klarifikasi lapangan menuju wilayah-wilayah yang menjadi unggulan, antara lain RW 13, RW 10, RW 6, RW 11, RW 2, dan juga RW 01. Pos PAUD RW 11 Kelurahan Saujajar mempunyai keunikan tersendiri untuk mendekatkan para wali murid dengan para pengasuh pos PAUD, di mana setiap hari saat jam pembelajaran, selain anak-anak masuk kelas untuk belajar dengan didampingi para pengasuh, maka begitu pula para orang tua yang mengantar putra-putrinya juga masuk dalam ruangan tersendiri untuk belajar keterampilan daur ulang yang dipandu oleh pengasuh pos PAUD maupun kader lingkungan kelurahan.
SD Negeri Saujajar 6 merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah Kelurahan Saujajar. Sekolah ini tidaklah jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun, di SD Saujajar 6 ini ada suatu inovasi yang mungkin bisa dicontoh serta dapat dikembangkan di sekolah-sekolah lainnya. Antara lain, pelestarian seni dan budaya, yaitu seni reog Malangan, di mana kesenian ini sudah sangat langka di wilayah Kota Malang. Selain itu, sekolah ini juga mengajarkan keterampilan kriya atau anyaman, dan selama 3 tahun berturut-turut, hasil kerajinan para siswa SDN Saujajar 6 ini telah mendapatkan penghargaan secara nasional. Sekolah ini juga melakukan inovasi serta terobosan yang baru, yaitu dengan melakukan MOU atau kerjasama dengan Bank Jatim yang setiap hari Jumat akan hadir di lingkungan sekolah Saujajar 6 ini untuk menerima setoran tabungan secara langsung dari para siswa. Inovasi ini disebut dengan Gerakan Gemar Menabung. Kampung Sinau Kuangsan berada di kawasan wilayah RW 06 Kelurahan Saujajar. Kampung Sinau Kuangsan ini didirikan pada pertengahan tahun 2016 sebagai pengembangan dari kampung cyber yang telah dideklarasikan pada tahun 2015. Konsep Kampung Sinau Kuangsan ini masuk dalam 12 besar dalam Festival Rancang Malang yang diadakan pada tahun 2016 lalu. Jamur apa? Jamur ketek nenek. Witera. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita masih dilakukan oleh Kampung Sinau ini untuk belajar bersama. Ayo. Bumi payah sing betul tadi. Apa ini? Oh,
Beberapa kegiatan andalan dari Kampung Sinakuangsan ini antara lain bermain dan belajar, yaitu kegiatan permainan bagi anak-anak usia sekolah, khususnya adalah dengan permainan-permainan zaman dulu, seperti engklek, dakon, cublak-cublak suweng, jamuran. Selain itu juga disisipkan materi pelajaran baik pelajaran budi pekerti serta etika bermasyarakat maupun materi pelajaran sekolah. Gundul-gundul pacoco, gembelengan, munggi-munggi Oke, itu tadi salah satu video yang kita lihat bagaimana kegiatan pada saat tidak terjadi pandemi. Pak Wawan, halo, halo Pak Wawan. Pak Wawan masih monitor? Oke, sambil menunggu Pak Wawan, kita berikan kesempatan kepada, tadi sudah ada yang menyampaikan pertanyaan tentang apa timeline resmi baik itu tingkat provinsi regional bisa dikeluarkan agar kita di kabupaten lebih bisa siap menghadapi. Monggo Pak Wawan, ini ada pertanyaan dan nanti kita juga berikan kesempatan kepada Mas Ruli untuk bisa menyampaikan. Silakan Mas Ruli, sudah saya berikan kesempatan untuk buka mic sambil menunggu Pak Wawan. Halo, Pak Ruli. Pak Ruli. Pak Suryo, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Silakan Pak Ruli. Pak Ruli akan menyampaikan langsung. Silakan. Silakan Pak Ruli dari Kota Semarang. Halo? Belum masuk audionya. Pak Ruli belum masuk, kita coba. Mungkin Pak Wawan bisa disampaikan tadi ada juga dari channel YouTube kita tentang satu, minta dijelaskan lagi secara proses. Kemudian yang kedua tadi disampaikan adalah tentang timeline-nya, artinya secara waktu ini penjadwalannya seperti apa supaya teman-teman di kabupaten juga bisa mempersiapkan. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Terkait template yang Bapak sampaikan tadi, jadi memang lomba desa dan kelurahan ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga antara tingkat kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi dan regional ini diatur supaya berjalan dengan baik. Untuk tingkat kecamatan, ya, lomba desa dan kelurahan itu dilaksanakan pada minggu keempat, ya, bulan April tahun, kalau sekarang kan Maret nih Pak Suryo, ya, berarti tinggal beberapa waktu lagi pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan dilaksanakan, yaitu minggu keempat bulan April, itu tingkat kecamatan, ya. Kemudian lomba desa tingkat kabupaten kota dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Mei, ya. Itu lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Juni, ya, tahun 2021 ini. Kemudian untuk regional, ya, dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Juni,
ya. Jadi bulan Juni ini sudah dilaksanakan untuk tingkat regional. Itu Pak Suryo ya terkait dengan waktu kapan dan dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan regional. Itu Pak Suryo. Oke, Pak Ruli silakan. Pak Ruli? Pak Ruli udah bisa masuk? Oke, terkait ada juga tadi pertanyaan terkait dengan anggaran karena refocusing kemudian tidak ada alokasi anggaran untuk lomba desa. Gimana ini Pak Wawan? Ini memang problem kita bersama ya, bukan saja di daerah, kita pun memang refocusing dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Bagi daerah yang barangkali karena refocusing ini sudah tidak artinya tidak bisa dipaksakan lagi kan gitu. Bagaimana mau dilaksanakan apabila pendanaannya itu tidak ada. Tetapi sebetulnya ada salah satu yang kami tawarkan ya, bahwa seluruh proses dari pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini melalui online ya. Artinya tanpa biaya pun barangkali kalau online itu bisa kita laksanakan ya. Contoh dalam penyampaian dokumen administrasi dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, dan provinsi ke regional, itu hanya pakai email saja. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang sudah ada itu tidak perlu secara fisik disampaikan, tetapi melalui aplikasi Epideskal ataupun website ataupun email itu bisa disampaikan, sehingga biaya untuk fotokopi dan lain sebagainya itu bisa katakanlah bisa ditekan sedemikian sangat kecil lah biayanya itu. Nah, kemudian biasanya yang menjadi pembiayaan yang sangat besar itu adalah pelaksanaan klarifikasi lapangan. Jadi dari awal kami sudah sampaikan bahwa klarifikasi lapangan ini adalah merupakan opsi pilihan. Tidak menjadi kewajiban seperti tidak harus atau wajib melaksanakan klarifikasi. Ya. Karena posisi sekarang artinya tahapan-tahapan itu ada perubahan yang signifikan. Ya, saya ulangi kembali, kalau dulu setelah penilaian administrasi itu kemudian dilakukan klarifikasi. Setelah klarifikasi lapangan dilakukan pemaparan dari para calon juara. Mungkin dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, kemudian yang mewakili provinsi itu ke regional. Nah, saat ini karena kondisi COVID masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, maka kita memberikan guidance kepada kita semua bahwa pelaksanaan klarifikasi itu setelah mendengarkan paparan, ya, setelah mendengarkan paparan dari peserta lomba. Jadi kalau ketika paparan yang disampaikan oleh kepala desa, yang didampingi oleh sekdes, kemudian yang didampingi oleh ketua tim penggerak PKK, ya, tidak sudah cukup dalam penyampaian paparan itu, ya tidak perlu dilakukan klarifikasi, ya. Kami pun biasanya ketika klarifikasi lapangan itu bisa 7 orang, bisa lebih, ya, karena kita mengajak teman-teman dari lintas kementerian juga. Nah,
pada saat ini karena kondisi COVID saya sampaikan sekali lagi belum menunjukkan penurunan yang signifikan, maka apabila klarifikasi lapangan pun itu hanya memantapkan saja data-data yang masih kita ragu. Ya cukup maksimal 3 orang, ya, karena memang yang kita lihat itu kan ada tiga indikator yang kita lihat, ya. Gitu Pak Suryo. Halo? Di Provinsi Bali, silakan akan disampaikan langsung bidang Pamdes PMD Dukcapil Provinsi Bali. Halo? Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Ya. Terima kasih Bapak Wawan, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Perlu kami sampaikan sejak terbitnya Permendagri 81 2015 terkait dengan evaluasi perkembangan desa, sudah 2 kali kita mengalami tidak dilaksanakannya lomba desa tingkat regional terkait dengan yang pertama karena adanya pilkada serentak pada 2018, kemudian karena yang terakhir karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tentunya ke depan kami harapkan teman-teman dari Kemendagri membuat suatu terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi terkait dengan standar yang nanti digunakan untuk penilaian lomba desa kelurahan. Seperti yang Pak Wawan katakan tadi, mungkin melalui teknologi informasi, jadi pemanfaatan IT, digitalisasi, mungkin begitu Pak Wawan. Mungkin Siap, atau inovasi-inovasi yang lainnya, sehingga ke depan, karena dirasakan Pak, kalau adanya kegiatan lomba biasanya beban yang berat bagi desa atau kelurahan, karena menimbulkan tanda kutip menimbulkan utang. Pembiayaan ya. Jadi mungkin demikian Pak dari kami dari Dinas PND Dukcapil Provinsi Bali. Terima kasih Om Sandi Om. Terima kasih. Silakan Pak Wawan diberikan. Iya, terima kasih ya dari Bali. Sudah saya sampaikan dari tadi bahwa dalam kondisi COVID ini sudah banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan ya. Contoh administrasi itu tidak secara fisik diantar. Kalau dulu itu Pak Suryo dari daerah itu dari provinsi karena mengikuti lomba regional ya. Jadi dari teman-teman provinsi itu bahkan diajak juga dari kabupaten kota untuk mengantarkan dokumen terkait dengan administrasi. Memang kalau kita lihat sangat tebal sekali ya, mungkin lebih daripada 2 ring ya. Nah, kemudian selain itu pada klarifikasi pun kita disambut sangat meriah ya. Walaupun dalam setiap pelaksanaan lomba kita sudah menghimbau kepada seluruh daerah ya, provinsi dan kabupaten kota tidak melakukan penyambutan yang berlebihan ya. Tetapi dalam kenyataan di lapangan ya, penyambutan itu sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita saksikan tadi, ada dari provinsi hadir, bupati hadir, semua masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk dari anak-anak sekolah hadir ya, menyambut dalam rangka klarifikasi itu. Nah, terobosan yang kami sampaikan ya, bahwa ketika menyampaikan dokumen cukup melalui dokumennya saja ya, melalui
aplikasi yang sudah ada. Apakah EPDESEL masing-masing daerah, kalau ke pusat sudah ada, saya yakin dari provinsi, kabupaten pun sudah memiliki aplikasi yang terkait dengan EPDESEL. Kemudian tidak bisa dengan itu barangkali pakai email ya, atau pakai flashdisk saja, ya kan gitu. Kemudian ketika paparan pun ya, tadi udah saya sampaikan administrasi begitu banyak ya yang datang ke Jakarta, mungkin dari kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, dan provinsi ke regional, sama banyaknya ya. Artinya mereka datang membawa dokumen berdus-dus menyampaikan kepada kita. Nah, dengan kondisi begini, kondisi COVID ini sudah kami sampaikan tidak perlu dilakukan atau disampaikan secara fisik. Ya. Kemudian terkait dengan paparan pun kita menggunakan daring sekarang. Ya, diharapkan tidak datang juga, karena biasanya pada tahun-tahun sebelumnya itu ketika paparan mereka berbondong-bondong, ada PKK-nya, ada sekdesnya, kepala desa, kemudian aparat desanya, ada tokoh pemuda, ada BPD, kan gitu ya, ada Karang Taruna, semuanya ikut, ya, ikut beramai-ramai untuk menyaksikan, memberikan support kepada temannya, kepala-kepala desa, kepada ketua tim penggerak PKK, dan kepada sekdes, untuk menyampaikan paparan itu. Nah, pada saat ini kita mengharapkan tidak dilakukan itu lagi. Ya, paparan itu cukup online saja, sehingga dana artinya tidak memerlukan pembiayaan yang besar kalau daring itu, kan gitu ya, karena apa namanya tidak datang secara langsung. Kemudian terkait dengan penetapan juara lomba juga itu menjadi opsi juga bagi kita, kan itu ya. Tapi di pusat masih belum diputuskan ya, apakah melalui daring juga ketika penyampaian pialanya atau bagaimana. Itu barangkali Pak Suryo yang dapat saya sampaikan ya. Ke depan barangkali kami juga minta masukan-masukan dari teman-teman daerah, bagaimana apa yang kami sampaikan tadi belum memenuhi apa yang diharapkan oleh teman-teman daerah atau bagaimana? Kami persilakan Pak Suryo. Silakan Pak Kartika dari DPMPD Sukoharjo. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gini Pak, selama ini kami memandang lomba desa itu mungkin terkesan monoton, karena berdasarkan juklak yang sudah ditentukan. Jadi saran dari kami bagaimana kalau standarisasi penilaian lomba itu selaras dengan kemajuan perkembangan zaman. Jadi mungkin melibatkan yang perkembangan IT. Kita mencari desa-desa yang mungkin sudah melibatkan marketplace, misalnya mungkin desa yang sudah berkembang dengan penghasilan-penghasilan yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, itu kan bisa melibatkan marketplace, Pak. Mungkin dengan Shopee, Topet, dan lain sebagainya, itu termasuk itu. Oke. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Sukoharjo sudah mengalokasikan anggaran untuk lomba desa? Sudah, tapi sedikit sekali, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Habis untuk apa? Habis untuk hadiahnya aja. COVID ya? Iya, cuma hadiahnya juga cuma sedikit Pak, kecil, cuma menggugurkan kewajiban aja. Artinya Sukoharjo sudah mempersiapkan untuk hadiahnya nih Mas Wawan. Jadi mungkin bisa diberikan tanggapan atas adanya perlunya inovasi-inovasi khusus mungkin terkait lomba desa di masa pandemi. Monggo. Baik Pak Suryo, terima kasih Bu Kartika ya dari Sukoharjo.
Ya, kalau kita cermati bahwa pelaksanaan lomba desa dan kelurahan itu tidak semata-mata melihat dari kondisi yang artinya tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Contoh, sebagai contoh bahwa di beberapa daerah juga sudah mengembangkan teknologi terkait dengan e-government. Nah, pada tahun ini karena kita fokus kepada COVID-19, kita ingin melihat sejauh mana desa dan kelurahan menanggapi atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini, ya. Bukan berarti dari sisi IT ataupun teknologi ataupun tadi yang disampaikan Bu Kartika itu kita tidak nilai, itu kita tetap melakukan penilaian. Dan saya yakin bagi desa yang sudah memiliki itu mempunyai nilai terbaik, kan begitu, ya. Karena ini penilaiannya tidak hanya tidak parsial, jadi relatif nilainya, sehingga barangkali di satu sisi lemah, kemudian sisi lain itu unggul, maka dari kumulatif nilai itulah akan kita tentukan siapa sebetulnya yang terbaik daripada desa dan kelurahan yang ada. Jadi sekali lagi, kalau terkesan monoton, memang agak monoton karena memang regulasi yang ada itu berdasarkan aturan, ya, berdasarkan aturan. Tetapi kita pun menekankan terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada, ya. Apakah dari sisi pemasaran maupun nanti pengelolaan administrasi pemerintahan ataupun yang lainnya. Itu barangkali Pak Suryo. Dari channel YouTube kita ada yang menyampaikan statement, ini mungkin lebih pada statement dari Mas Madong Hartono dari Buleleng. Praktek perlombaan desa kelurahan seringkali membebani desa dari sisi anggaran, karena seringkali ditonjolkan oleh desa seremonialnya. Seharusnya data LPD yang lebih menjadi fokus. Ini mungkin lebih ke saran. Kemudian ada dari Bina Otonomi Desa, Otonomi Odes, izin bertanya via chat dari Asep Koswara DPMD Cianjur. Kapan dan bagaimana penyelenggaraan Pindeskel dan pengelolaan website desa tingkat regional atau nasional? Kemudian yang berikutnya dari Cok Bagus Pranaya, apakah ada sanksi apabila kabupaten tidak melaksanakan lomba desa karena ada keterbatasan pendanaan? Silakan, Mas Wawan. Iya, terima kasih Pak Suryo. Dari Pak Asep, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pelaksanaan lomba desa dan kelurahan dari tingkat kecamatan sampai regional sudah disampaikan terhitung April sampai Juli, ya, tadi. Kemudian website itu memang menjadi PR kita bersama. Terus terang kami pun masih mengalami kendala, khususnya terkait dengan pendanaan, kan itu, ya. Apalagi beberapa tahun ini, ya, hampir memasuki kedua barangkali. Jadi penganggaran kita pun kita fokus ke refocusing, ya, ada refocusing, ada pengaturan penganggaran untuk penanganan COVID-19, kan gitu. Sehingga terus terang 2 tahun ini memang kita belum bisa melakukan pembinaan terhadap juara-juara lomba desa di masing-masing regional, kan gitu, ya. Memang dalam aturan kita bahwa juara lomba desa tingkat regional, ya, baik desa maupun kelurahan itu menjadi website kita.
apa namanya, sebaiknya memang menjadi contoh bagi teman-teman desa maupun kelurahan yang ada di sekitar itu. Contoh tahun 2019 kalau tidak salah itu di daerah Jawa Barat menjadi juara lomba tingkat regional ya, juara 1. Nah, ini sebetulnya menjadi contoh atau daerah-daerah sekitar situ itu bisa belajar ke situ ya. Kenapa dia menjadi juara? Kemudian apa unggulannya? Bagaimana pengelolaan pemerintahannya? Bagaimana terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya kan gitu ya. Kemudian terkait dengan kewilayahannya seperti apa. Nah, diharapkan seperti itu sebetulnya ya. Bukan semata-mata apa namanya diberikan bantuan, tetapi diharapkan dengan desa atau kelurahan menjadi juara itu sebagai contoh bagi desa dan kelurahan di sekitar desa itu. Itu Pak Suryo. Oke, ke Pak Effendi dari Kalimantan Barat, silakan. Halo, dari Kalbar, Pak Effendi, silakan. Bisa langsung menyampaikan. Halo, Kalimantan Barat. Pak Effendi, silakan. Oke, karena Pak Effendi udah kita buka tapi belum masuk ini audionya. Pak, pertanyaan yang tadi dari Cok Bagus Pranaya, apakah ada sanksi bila kabupaten tidak melakukan? Oh iya, iya, betul. Sebetulnya secara aturan memang tidak ada sanksi ya bagi daerah tidak melaksanakan lomba desa dan kelurahan, ya desa dan kelurahan. Tetapi memang kita harus tahu juga kenapa dia tidak mengikuti lomba desa dan kelurahan, kan gitu. Apakah memang karena tidak ada pendanaan atau ada sebab lain, kan gitu ya. Namun barangkali secara sanksi langsung memang tidak ada, kan gitu ya. Tetapi dari sisi tatanan kepemerintahan itu tidak baik, kan gitu ya. Karena kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pusat itu kan seyogyanya daerah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga bagi daerah yang tidak melaksanakan itu dia tidak akan mengetahui ya tingkat perkembangan dari desa atau kelurahan yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, kalau sanksi secara langsung memang tidak ada, kan gitu ya. Namun barangkali kami mengharapkan kepada teman-teman di daerah untuk mendorong bahwa pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya di seluruh daerah. Itu Pak Suryo. Oke, terima kasih. Kita coba Pak Effendi, sudah bisa masuk? Halo, Pak Effendi? Pak Effendi sudah bisa masuk? Ini Mas, boleh Mas? Ya, silakan Pak Effendi. Halo, Pak Effendi. Oke, kita ke Pak Andi dulu. Silakan, Pak Andi Rizal. Baik, Mas. Makasih, Mas. Pak Wawan. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya. Maaf, saya coba masuk. Menarik sekali materi kita malam ini, Malming. Selamat malam, Pak Koco. Terima kasih sudah diundang. Saya dari
fungsional di Kementerian Desa, tepatnya di Balai Pelatihan Makassar, Pelatihan Masyarakat Makassar. Saya mencoba mencermati berkaitan dengan lomba desa. Tadi saya perhatikan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa pada saat tahapan normal dengan COVID sekarang ini. Memang harus dimaklumi bahwa harus ada terobosan-terobosan atau petunjuk pelaksanaan lebih lanjut. Saya ada kesan seperti ini, Mas. Kebetulan juga saya pernah terlibat di daerah berkaitan dengan lomba desa dan sebagainya. Ada kesan, pertama mungkin saya mencoba, ada kesan bahwa lomba desa itu kayak tanda kutip dipaksakan. Nah, padahal sebenarnya ada cara-cara tersendiri mungkin yang supaya kesan itu tidak terkesan seperti itu. Ada tadi contoh, ada dari salah satu yang pembicara sebelum saya itu tadi, segera menggugurkan kewajiban apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya menurut saya Pak izin Pak Wawan, mohon maaf. Ya. Sebenarnya ketika berjalan dengan baik, format evaluasi perkembangan desa itu yang diawali dengan evaluasi diri dari kepala desa dan sebagainya, kan hasilnya ketika semua desa melakukan itu, kan bisa saja mungkin hasil evaluasi diri dan pengisian format-format berkaitan dengan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan itu berjalan dengan baik, maka kan bisa langsung tim Epideskil ini kan bisa langsung melakukan penilaian di situ. Itu menurut saya. Jadi kesannya bahwa harus butuh dana pada sebagainya itu hanya mungkin faktor lain diminimalkan. Karena memang sih nggak bisa dipungkiri lomba-lomba desa sebelum dulu itu kayak seremonialnya yang banyak, yang besar apa dan sebagainya. Jadi saya melihat kesannya seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang harus dilakukan sekarang, strategi apa supaya semua desa mau dulu mengisi itu format evaluasi perkembangan desa atau mau melakukan evaluasi diri. Itu dulu mungkin yang perlu ditekankan. Sejalan dengan regulasi tadi Permendagri 81 itu tentang evaluasi perkembangan desa. Itu dulu karena ada kesan yang menurut saya ada desa yang enggak mengisinya itu hanya sekedar mengisi saja apa dan sebagainya. Itu kan jelas sekali tujuannya untuk melihat perkembangannya. Itu satu. Terus yang kedua, beberapa indikator penilaian itu yang termasuk di kategori bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan. Itu kan memang ada di kewilayahan kalau tidak salah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya. Nah, ketika sekarang kondisi pandemi COVID, berarti kan bisa masuk di situ. Berarti anggaran untuk membenahi berkaitan itu bisa menjadi kategori indikator penilaian. Kemarin tahun 2020, kalau tidak salah, sayang sekali memang lomba desa ditiadakan. Tidak jadi pada saat itu. Saya sempat bincang-bincang dengan teman-teman di Dinas PMD Provinsi. Saya menyampaikan seperti ini. Bisa tidak dimasukkan di lomba desa itu, tapi saya sekali tidak berjalan, tapi kalau ini mungkin nanti mau. Salah satu indikator penilaian di situ adalah bagaimana kemampuan desa dalam penanganan pandemi COVID misalnya. Misalnya kalau dulu tahun kemarin istilahnya desa tanggap COVID, sekarang desa aman COVID. Itu mungkin bisa masuk salah satu indikator penilaian bahwa desa ini nilainya tinggi apa dan seterusnya. Itu mungkin untuk sementara dari saya, Mas Koco, Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal. Kita coba Pak Effendi mungkin sudah bisa masuk belum? Silakan. Atau kita jawab. Halo, Pak Effendi. Halo. Nggak ada suaranya, Pak. Oke, sepertinya ada masalah di koneksi audionya karena di sini tidak kedengaran. Kita coba Pak Wawan dulu memberikan respon dari Bang Andi tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi ya atas pertanyaan dan sarannya. Sebetulnya pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini tidak dipaksakan ya. Apa yang dikatakan Pak Andi tadi itu benar ya, bahwa Permendagri nomor 81 tahun 2015 ini sebetulnya
berawal daripada evaluasi diri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa lomba desa dan kelurahan itu adalah evaluasi dan penilaian. Ya. Yang dimaksud dengan evaluasi itu adalah evaluasi diri. Jadi masing-masing desa dan kelurahan berdasarkan instrumen yang ada dari Permendagri 81 tahun 2015 itu mengetahui posisi masing-masing desa dan kelurahan. Ya, apakah itu posisi desanya cepat berkembang, ya, berkembang atau malah kurang berkembang. Jadi ada tiga kategori, ya. Berdasarkan evaluasi diri itu desa dan kelurahan mengetahui posisi desanya masing-masing. Oleh sebab itu sebetulnya dengan adanya evaluasi diri itu kecamatan bisa melihat dari tahun ini kan prosesnya hanya 1 tahun, ya, dari Januari sampai Desember evaluasi diri itu, ya. Jadi kelihatan bahwa tahun kemarin posisi desa A katakanlah tadinya berkembang, sekarang cepat berkembang. Jadi mengetahui progres dari masing-masing desa dan kelurahan, dan itulah yang kami harapkan, ya, daripada regulasi Permendagri 81 tahun 2015 ini. Jadi seluruh desa mengetahui perkembangan desa masing-masingnya. Ngomong dekatkan gini. Ya. Kemudian terkait dengan indikator, sebetulnya indikator yang Pak Andi sampaikan itu seluruhnya sudah ada di dalam lampiran daripada Permendagri ini, ya, terkait dengan narkoba, kemudian kebencanaan, ya, termasuk daripada pemanfaatan teknologi. Nah, pada saat ini kondisi COVID tahun 2021, bagi desa dan kelurahan yang menganggarkan, ya, melaksanakan, melakukan kegiatan terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID, ini mempunyai nilai sangat tinggi, ya. Jadi setiap tahun ini trennya berbeda, ya. Tahun ini adalah trennya ke situ, ya. Sebetulnya sudah kita pikirkan, ya, sehingga di dalam format penilaian kami bagi desa dan kelurahan yang melaksanakan terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID, nilainya sangat tinggi, kan itu. Apakah penganggarannya, apakah keterlibatan masyarakatnya, ataupun dari sisi kelembagaannya, ya, semua dinilai, ya, semua dinilai dan akan menjadi nilai kumulatif secara keseluruhan. Jadi sekali lagi Pak Andi, sebetulnya sekali lagi ini tidak dipaksakan, kemudian indikatornya pun ini sebetulnya dinamis, ya, mengikuti perkembangan pada saat ini. Itu barangkali Pak Suryo Koco yang dapat kami sampaikan. Oke, tidak terasa ini sudah 1 jam kita berjalan, kita jeda dulu sesaat dan selesai itu kita akan mencoba mengkoneksikan lagi ke Pak Effendi. Semoga nanti bisa menyampaikan secara langsung. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mingguan Desa bersama Kementerian Dalam Negeri setelah yang satu ini. Halo Desa. Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk penggiat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program siaran desa dan pedesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Prisat TV.
Info lengkap kunjungi desavision.id. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi. Info lengkap kunjungi desavision.id. Oke, kembali kita di malam mingguan desa. Pak Effendi sudah bisa terhubung? Ya, terhubung. Ya, jelas Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Suryo. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Memang Pak, berdasarkan Permendagri nomor 81 tahun 2015 ini tentang evaluasi perkembangan desa, memang untuk lomba desa ya, sering kita laksanakan. Ya, berdasarkan buku petunjuk yang kita ikuti waktu itu, yang waktu petunjuk lomba desa tahun 2021 sudah kami terima dan kami pelajari dan sudah kami sosialisasikan Pak ke kabupaten dan kota. Oh, terima kasih. Iya. Tentang menyelesaikan jadwalnya, kalau menunggu syarat-syaratnya, tahapannya, dan protokol kesehatan. Ya sama-sama kita menjaga protokol kesehatannya, Pak. Tapi Pak, kami dari Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini Pak, sangat konsen sekali Pak tentang lomba desa Pak. Konsen sekali tentang lomba desa. Dan Kalimantan Barat tahun 2019, alhamdulillah juara, masuk juara 4 nasional. Oh iya, selamat Bapak. Iya, ini Pak, mumpung ya Bapak Gubernur sangat konsen sekali dan anggaran pun selain untuk lomba desa itu memang sudah dianggarkan Pak, sudah dianggarkan. Tetapi masalahnya Pak, ya kami ingin kepastian Pak, ya ingin kepastian bagaimana dengan TKN Pak, yaitu terkait dengan temu karya nasional yang di Jakarta Pak itu. Nah, ini ingin minta kepastian apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Mohon penjelasan itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wawan. Oke, terima kasih. Terima Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Effendi atas pertanyaan, saran ya tadi. Kemudian terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kalimantan Barat yang sudah menganggarkan dalam rangka pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2021. Memang benar bahwa kami juga sudah menyampaikan memang petunjuk pelaksanaan terkait dengan lomba desa dan kelurahan tahun 2021 ini. Terkait yang ditanyakan oleh Pak Effendi, apakah temu karya nasional ini akan dilaksanakan? Memang sesuai dengan rencana kita ya. Ini masih dalam perencanaan kita akan melaksanakan temu karya nasional memang. Pelaksanaannya ini apakah
seperti biasa, itu kan melihat kondisi situasi saat ini, ya. Artinya ketika nanti kita laksanakan, apakah posisi COVID ini masih tinggi, kan gitu ya. Nah, makanya nanti sesuatu apapun yang kita lakukan terkait dengan lomba desa dan kelurahan ini, kita akan komunikasikan dengan satuan tugas COVID, ya. Kalau di daerah mungkin ya tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kami ke pusat ini ya akan selalu berkoordinasi. Ya. Tapi kalau melihat situasi saat ini ya, dengan kondisi saat ini memang sangat tidak memungkinkan apabila kita laksanakan pelaksanaan temu karya itu ke Jakarta begitu. Ini kan menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Ini kita dikhawatirkan akan muncul klaster baru. Karena sebagaimana saya sampaikan sejak tadi, kita melaksanakan lomba desa dan kelurahan tahun ini dalam rangka untuk jangan sampai terjadi klaster baru, ya. Kita laksanakan lomba desa kelurahan tahun ini, tetapi COVID juga tidak terjadi begitu, sehingga kita melaksanakan dengan sangat hati-hati, ya. Jadi prokes kesehatan yang sangat ketat itu sangat kami harapkan kepada seluruh teman-teman di daerah, ya. Ada sekitar 16 poin ya yang sudah kita cantumkan dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini apabila dilaksanakan dengan tatap muka, ya. Tatap muka pun itu sangat terbatas sekali. Jadi sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya, ya. Kita juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Pak Menteri pun tidak menginginkan ini kita laksanakan, tetapi ada terjadi klaster baru terkait dengan COVID-19 ini. Jadi sekali lagi Pak Effendi ya, terima kasih. Dan terkait dengan temu karya ini, kami pun masih menunggu situasi dan kondisinya seperti apa. Kan. Itu barangkali Pak Effendi. Pak Suryo. Ya, terima kasih Pak. Ya, cukup ya Pak Effendi ya. Ya, cukup alhamdulillah Pak. Ya, jelas. Karya nasional bisa jadi akan menghindari penyebar luasan COVID, bisa dilakukan virtual, nanti live di TV desa juga keren juga kan gitu. Ya Pak Wawan. Benar. Iya. Ketemu nggak cuma di satu ruangan, tapi seluruh Indonesia bisa langsung siapa yang menang. Oke. Ada Mas Harsono ini dari Gorontalo. Betul ya, Gorontalo ya. Silakan Mas Harsono. Gorontalo. Ya, makasih. Ya. Ini Pak Wawan tadi, kebetulan tadi Bapak telepon sama saya baru dari kantor. Ya tadi kebetulan di kami itu ada pemilihan kepala desa, maka kami sibuk juga tadi. Ya. Walaupun kami melakukan pemilihan kepala desa dan pemilihan desa, karena di kami juga sudah ada komisi pemilihan kepala desa Pak, berbentuk Pak. Dan itu sudah ini oleh Pak Dirjen, kedatangan Pak Dirjen kemarin, alhamdulillah, dan insya Allah juga saya akan ketemu juga di Jakarta hari Selasa nanti. Iya, terima kasih Pak. Baik. Ini kelihatannya kalau di Kabupaten Gorontalo kami sudah mencoba di tingkat kecamatan. Itu kami mencoba hanya beberapa orang saja di tingkat kecamatan, lomba desa tingkat kecamatan, itu hanya sekitar 7-8 orang yang meninjau administrasinya. Setelah mereka input FDScale, kemudian ditinjau oleh panitia tingkat kecamatan, itu hanya sekitar 7 orang. Maka itu juga jadi pandangan kami ketika kami melakukan lomba tingkat kabupaten, mungkin kami juga memperkecil. Oke, kami juga setuju mungkin dengan online saja, tetapi ini kan kelihatan di aturan-aturan itu lebih bagusnya kita lihat, tapi tidak memakai orang banyak. Mungkin hanya dari PMD saja,
mungkin dari kesehatan, dari kepolisian, mungkin hanya sekitar 15 orang. Itu yang pertama. Kedua, saya lihat di sini hanya berbicara tentang FDScale. Dulu-dulunya itu FDScale itu hanya secara manual. Kita lebih condong kepada profil desa. Dan itu pernah kekalahan Kabupaten Gorontalo ketika dibuka FDScale tidak boleh dibuka dan langsung di-delete oleh panitia tingkat provinsi. Ini sekarang oke lah. Sekarang ini sudah saya setuju. Sedangkan FDScale ini nanti launching 2020. Ya kan nanti di 2020 lalu kemudian kita laksanakan. Sekarang Kabupaten Gorontalo 2021 sudah oke FDScale-nya. Begitu juga profil. Nah, kita hanya lebih banyak kepada FDScale. Sementara itu berkaitan, Pak, antara profil desa dengan FDScale berkaitan. Di sana berkembang, boleh dikatakan berkembang, tapi kalau profil desanya dia hanya swadaya atau swakarya, itu tidak akan baku cocok, Pak. Karena saya lihat setiap inputan potensi dan perkembangan itu hampir sama dengan FDScale. Sama, di sana ada 88 permasalahan, di FDScale juga ada sekitar 60-70 permasalahan, termasuk narkoba, bencana, kehutanan, itu sama. Maka saya hanya melihat lebih banyak hanya ke FDScale. Sementara ini ada dua Permendagri nomor 12 dengan Permendagri 12 tahun 2007 dengan Permendagri 81 lampiran satunya. Kalau kita lihat pandang dulu masih sebelum ada FDScale itu kita menggunakan profil desa. Permendagri nomor 12 dengan Permendagri 13 tentang monografi desa. Itu. Nah, kalau kami pengalaman kami ini Pak, mohon maaf ini Pak Wawan, Pak Dokter, kita melakukan beberapa kecamatan, kami meninjau langsung, kebetulan kami diundang oleh pihak kecamatan untuk melihat langsung bagaimana tata cara penilaian. Maka mereka datang, kasih pemerintahan datang ke kantor kami arahkan, begini, lihat saja FDScale-nya, kalau memang mereka mengisi, kemudian kita tinjau. Tetapi dengan catatan tinjau harus kita menjaga protokol kesehatan. Pihak kecamatan hanya lebih banyak menggunakan hanya 7 orang atau 8 orang saja. Itu kami tinjau, kami lihat, betul. Berarti kami tidak melanggar. Apalagi di situ kami juga pihak kecamatan menggunakan puskesmas, dari puskesmas. Itu Pak. Maka kalau ini pengalaman kami ini sudah beberapa kecamatan kami tinjau seperti itu untuk pandemi. Tapi kalau tahun-tahun lalu ya seperti itu tadi, kayak di Jawa Tengah tadi, di Jawa Timur tadi, seperti itu. Dan itu juga banyak keluhan. Memang lomba desa ini banyak seremoninya, tetapi bagaimana hasilnya? Maka kami juga dari 2019 itu sudah mulai mengurangi seremoni, karena itu juga betul membebani desa, dan itu menjadi keluhan desa. Tetapi kalau kita tidak lombakan ini, kita tidak melihat bagaimana perkembangan desa, sama dari Makassar tadi, bagaimana jati diri desa, bagaimana perkembangan desa itu, ketika ini tidak dipandu dengan FDScale dengan profil desa, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa menilai sampai bagaimana ke tingkat perkembangan desa, sampai bagaimana desa itu swadaya, swakarya, dan swasembada. Ini perlu sekali. Maka memang betul dari Makassar memang ini sangat membebani, tetapi kembali kepada diri kita, bagaimana, katakan tadi ada yang dari katanya tadi, apakah tidak ada ininya kalau di kabupaten tidak, sebenarnya memang dalam betul itu tidak ada aturan. Tetapi ini kembali ke daerah masing-masing, ke kecamatan masing-masing, ke desa masing-masing. Apalagi dengan adanya dana desa. Bagaimana dana desa dari 2015 sampai sekarang, apakah desa berkembang atau tidak? Jangan hanya uang begitu banyak, tetapi perkembangan desa kita tidak bisa nilai. Karena pembangunan desa itu kita tidak boleh dinilai dengan sekacak mata, tetapi mungkin secara administratif. Oke lah, akan ada menggunakan ini profil desanya, atau ini secara terbuka. Oh ini APBD tahun ini sekian miliar, laporan resesi. Tetapi apakah ada bentuk bangunannya? Apakah ada bentuk pembangunannya? Bagaimana juga pemberdayaannya? Nah di FDScale itu kita bisa lihat apakah mereka ada pemberdayaan. Di situ kan banyak sekali. Apakah ada PKK? Bagaimana? Apakah ada anggaran kemiskinan? Bagaimana tanggap darurat bencana? Kan ada di situ. Maka saya setuju untuk tahun-tahun ini kita menggunakan Permendagri 81 secara online, tapi setelah itu kita melihat ke lapangan, apakah betul tidak? Karena desa juga ini pintar. Secara FDScale oke, ada. Karena itu hanya diisi, karena saya terus terang saja tahun lalu dan tahun ini 1 minggu lalu saya melakukan pelatihan aparat desa, penginputan profil desa dengan pelatihan
penginputan FDScale, dan itu sudah selesai Kabupaten Gorontalo. Maka itu jangan sampai hanya hanya diisi oleh aparat desa, oleh kasih pemerintahan. Ada, tetapi di lapangan bagaimana? Ada pembangunan, iya ada, tetapi bagaimana di lapangan? Kan begitu. Maka ini juga saya setuju dari Pak Dr. Wawan tadi bahwa memang tidak ada ininya, tetapi ini hanya untuk melihat bagaimana diri desa, bagaimana perkembangan desa meningkat atau tidak. Jangan hanya dengan adanya undang-undang desa tidak ada seperti masih PP 72 lalu, hanya begitu saja. Tapi ini kita melihat, dan ini bersyukur dengan adanya undang-undang desa kita bisa melihat langsung bagaimana perkembangan desa melalui FDScale, melalui profil desa. Mungkin hanya itu dari Kabupaten Gorontalo. Makasih Pak Dr. Wawan dengan Pak Sukoco. Oke, Pak Wawan silakan diberikan respon. Ya, terima kasih Pak Harsono ya. Saya memang selalu mengikuti perkembangan Kabupaten Gorontalo ini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Harsono tadi memang sangat betul ya. Jadi Kabupaten Gorontalo ini dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Bahkan ini sudah 100% terkait dengan prodeskalnya ya. Nah, ini barangkali menjadi contoh ya, contoh buat teman-teman kita ya. Karena bagaimanapun juga FPDScale ini tidak bisa dipisahkan dengan prodescal sebetulnya. Betul yang disampaikan tadi Pak Harsono. Karena salah satu persyaratan desa dan kelurahan mengikuti lomba desa dan kelurahan ini, salah satunya itu adalah tersedianya profil desa 2 tahun. Ya. Kalau kita pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2021, ya, berarti tahun 2019 dan 2020 profil desanya sudah harus ada, karena memang itu menjadi dua Permendagri yang saling berhubungan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, oleh sebab itu barangkali sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Gorontalo yang sudah betul-betul membinanya, ya. Dan kalau kita cermati dari EPDScale maupun Prodescal itu memang saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Kalau di Prodescal itu terkait data pokok, kemudian adanya yang lain-lainnya. Nah, khusus untuk EPDScale ini diawali dengan evaluasi diri, ya, sehingga bisa mengetahui posisi dari desa dan kelurahan itu apakah cepat berkembang atau kurang berkembang melalui dengan instrumen evaluasi diri itu. Jadi sekali lagi memang Pak Harsono, antara Prodescal dengan EPDScale ini tidak dipisahkan. Hanya saja barangkali fokus pada saat ini terkait dengan lomba desa dan kelurahan dalam kondisi COVID seperti apa, kan begitu. Itu Pak Harsono, Pak Suryo. Terima kasih. Terima kasih dari Minahasa. Silakan bentar saya coba. Minahasa Selatan sudah bisa buka. Tenggara ya, Tenggara atau Selatan ini yang tadi minta bicara. Bentar kita CPMD Kabupaten Minahasa Tenggara akan masuk, silakan. Sudah kita buka audionya. Halo, Minahasa Tenggara. Sambil menunggu koneksi, ada pertanyaan, respon di chatting YouTube kita. Upload dokumen administrasi pada aplikasi FDScale apa sudah dilakukan mulai lomba tingkat kecamatan atau nanti di tingkat regional, mengingat dokumen yang akan disiapkan desa kelurahan sangat banyak. Silakan, Pak. Baik, dokumen-dokumen itu memang sangat banyak, Pak Suryo, ya. Terkait dengan peraturan-peraturan, kemudian SK-SK, kemudian SOTK seperti apa, apalagi pada saat ini
dalam kondisi COVID gitu kan. Jadi apakah ada pos jaga desanya, kemudian apakah dana dari dana desa ini dipergunakan untuk itu, kemudian yang lain-lainnya. Jadi banyak sebetulnya dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Itu kan bertahap ya, bertahap dari tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke provinsi dan akhirnya ke regional ya. Mungkin di masing-masing tahapan itu ada perbedaan barangkali ya dari sisi pandangnya, sehingga barangkali bagi yang katakanlah yang sudah lengkap ya, harus memang dari sekarang harus disiapkan ya, harus disiapkan. Barangkali disimpan saja terlebih dahulu, karena dalam proses lomba desa tingkat kecamatan kan belum dimulai nih ya. Jadi baru selesai evaluasi diri masing-masing ya. Karena evaluasi diri itu dari bulan Januari sampai ke Februari. Nah, Maret ini dalam rangka persiapan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan ya, terkait dengan government, apakah ada kan itu ya, apakah belum ada. Jadi dokumen-dokumen itu harus disiapkan ya, harus dikumpulkan ya, ketika pelaksanaannya nanti tidak menjadi kebingungan kan itu, karena memang sudah ada. Itu barangkali Pak Suryo ya. Oke, dari Minahasa Tenggara sepertinya sudah terkoneksi, silakan. Halo, Minahasa Tenggara, mic-nya sudah dibuka tapi audionya belum masuk. Oke, saya bacakan dari chat di pertanyaan yang masuk ke Zoom kita dari AR Purnama. Mohon izin, sekedar masukan, saat ini pemerintah desa terkadang dibingungkan dengan banyaknya alat ukur kemajuan desa yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di antaranya Abdeskel, data profil desa, IDM, basis data terpadu dan lain sebagainya. Apakah alat ukur yang dibuat dari berbagai kementerian tersebut tidak dapat disatukan? Ini pertanyaan dari AR Purnama. Silakan Pak Wawan. Iya, memang ini bukan pertanyaan yang sering kami dengar memang ya, kami terima. Kenapa Kementerian Dalam Negeri ada profil, kemudian EPDSKAL, kemudian Kementerian Desa, ada IDM, kemudian ada yang lain-lainnya ya. Sebetulnya itu secara teorinya memang bisa saja ya disatukan, karena memang ada juga aturan aturan yang memerintahkan untuk menjadi satu data kan itu ya, satu data. Nah, tapi dalam problem kita kan aplikasi-aplikasi itu ya tidak dengan mudah ya, tidak dengan mudah disatukan, memerlukan proses ya. Sebagai contoh, di kami pun di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ada beberapa aplikasi. Nah, saat ini kami sedang menyatukan dari aplikasi-aplikasi itu untuk menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi ya, sehingga tidak menjadi kebingungan. Contoh ada terkait dengan pengelolaan keuangan, kemudian terkait dengan profil, kemudian dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya keinginan kita kalau ingin menyatukan memang keinginan kita bersama ya. Tapi barangkali untuk ke arah situ memang perlu waktu Pak ya, perlu waktu, dan bukan berarti kami sengaja membingungkan masyarakat ya, bukan ke arah situ. Memang karena terkadang dari masing-masing aplikasi itu tujuannya agak berbeda ya, begitu ya.
tujuannya berbeda antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Kalau disatukan memang bisa, tapi barangkali ini menjadi satu catatan kita bersama ya, khususnya di pusat, untuk menjadi satu kesatuan data itu ya, saling melengkapi dan tidak membingungkan masyarakat lagi. Itu Pak Suryo. Oke, ada masuk lagi nih dari Mas Zamroni. Mas Zamroni ingin menyampaikan secara langsung? Silakan. Halo, Mas Zamroni dari Lamongan. Oke, saya bacakan saja. PMD Kabupaten Lamongan sebaiknya dibentuk Pokja bersama pendataan administrasi Pemdes di Pemdes dalam koordinasi kecamatan difasilitasi oleh kabupaten dan provinsi. Jadi mungkin ini lebih pada saran, catatan, mungkin perlu ada Pokja untuk urusan pendataan. Jadi memang data ini menjadi penting dan di beberapa forum kita sering mendapatkan bahwa teman-teman di desa ini merasa bahwa data yang diminta di beberapa aplikasi itu beberapa sama. Kenapa kemudian tidak diintegrasikan atau kemudian cukup mengisi di salah satu aplikasi atau database yang kemudian masing-masing kementerian bisa mendapatkan data itu. Atau kalau kita belajar dari teman-teman di Dukcapil, konsepnya kan berbagi data. Jadi Dukcapil punya data apa saja, kemudian siapa yang memerlukan dengan melakukan koordinasi sehingga bisa langsung interkoneksi data atau mungkin bisa pengiriman data melalui format-format yang diminta oleh aplikasi-aplikasi dari pihak yang membutuhkan. Mungkin itu salah satu yang menarik mungkin Pak Wawan untuk kemudian integrasi data dari berbagai kementerian ini, karena memang saya menangkap yang tadi disampaikan itu juga ada di beberapa forum ini, kesan teman-teman di desa ini kadang merasa bahwa isiannya itu hampir sama tapi kita nggak bisa langsung transfer data tapi harus melakukan pengetikan ulang dan seterusnya. Tingkat kesulitannya di mana sebenarnya Pak Wan? Baik, terima kasih. Sebetulnya mungkin bukan di tingkat kesulitan dari teknisnya ya, sebetulnya bukan barangkali ya, menurut hemat saya. Tetapi barangkali keinginan bersama ini ya, ini kan mendudukan semua stakeholder yang terkait dengan data ini kan bermacam-macam kan itu ya. Betul. Ini mungkin harus ada katakanlah wasit yang bisa menengahi ke arah penyatuan data itu kan gitu ya. Jadi karena masing-masing kementerian ini kan ada yang dicari ya, maksudnya data itu ada yang diinginkan dalam rangka proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Arahnya ke situ juga kan gitu ya. Nah, dari masing kementerian ini kan yang dilihatnya berbeda-beda, berbeda pandangan, memandangnya dari sisi mana kan gitu ya, sehingga masing-masing kementerian ini membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di desa. Nah, susahnya apa ya, saya sampaikan tadi, ini mungkin harus ada katakanlah yang memandu ya, siapa yang memandunya untuk menyatukan itu kan gitu ya. Artinya tapi kemudian harus ada konduktornya ya, harus ada. Iya betul. Jadi konduktornya itu siapa kan itu ya. Walaupun memang peraturan presidennya sudah ada kan itu ya, satu data itu kan itu ya. Mungkin data apapun ya masuk di situ. Nah, terkait dengan aplikasi itu, apakah bisa dengan secepatnya menyatukan itu? Nah, yang terpenting lagi adalah pemahaman secara bersama ini kan gitu ya, menyatukan pemahaman dulu
kan gitu. Bisa jadi antara satu dengan yang lain berbeda pemahamannya, berbeda keinginannya. Supaya satu, bagaimana caranya? Itu barangkali ada yang mengomandai barangkali, ya, jadi konduktornya siapa sehingga data itu menjadi satu, itu Pak Suryo, ya. Mungkin perlu instruksi dari presiden langsung ini. Tapi kan sudah ada kan itu. Tinggal prakteknya ini kan gitu ya. Saya pikir semua kita ini sangat tunduk kepada apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kan gitu. Pasti akan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja barangkali melihat waktu dan konduktornya siapa kira-kira yang bisa menyatukan daripada berbagai data-data itu, Pak Suryo. Artinya perintah presiden perlu jelas nih, apa koordinatornya siapa gitu ya. Mungkin gitu ya, Pak Wawan. Iya. Ada masalah lagi nih dari Mas Darmin, sekilas info Jawa Timur telah membangun Sapa Desa DCC, Sistem Data Desa Center dengan Pergub 119/2018 untuk memudahkan monitoring evaluasi perencanaan klinik desa, BUMDes, sekolah TK, dan seterusnya sebagai aplikasi bersama di Provinsi Jawa Timur. Ini menarik sekali nih, Mas Darmin bisa memberikan statementnya langsung supaya bisa menjadi inspirasi provinsi-provinsi yang lain mungkin. Mas Darmin dari Jawa Timur, silakan dibuka mic-nya. Halo, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari Provinsi Jawa Timur. Kami terkait dengan lomba desa telah kita lakukan sosialisasi, dan pada hari-hari ini masing-masing kabupaten telah melangkah mulai tingkat kecamatan lombanya, dan nanti bulan Maret itu sudah masuk ke provinsi. Kita mengembangkan dengan sistem aplikasi sehingga pengiriman dokumen juara di masing-masing kabupaten dan kota masuk secara online, sehingga kita bisa menilai tim juri di provinsi itu dengan cara file, sehingga memudahkan kita dalam penilaian. Baru ketika nanti paparan itu kita tetap adakan tatap muka dengan sistem terbatas. Sekaligus juga untuk pengecekan lapang, itu juga dilakukan pengecekan lapang dengan sistem terbatas, sehingga kita juga memperhitungkan situasi dan kondisi saat ini. Jadi kita bukan tidak menjalankan Permendagri itu, tetapi menjalankan dengan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Terkait dengan Sapa Desa DDC, Data Desa Center Provinsi Jawa Timur, itu isinya, karena kita telah kesulitan terus terang, ini perlu saya sampaikan di sini, terkait dengan data profil desa dan kelurahan untuk dilakukan publikasi dan sekaligus update terkini untuk memudahkan pemanfaatan data itu sebagai data langsung, sehingga kita membuat aplikasi yang namanya Data Desa Center. Itu isinya mulai dari perangkat desa, kepala desa, sampai klinik BUMDes, pasar desa, dan keseluruhan yang terkait dengan pekerjaan atau kinerja dinas PMD dengan mitra kabupaten dan kecamatan. Sehingga
aplikasi ini dimanfaatkan secara bersama-sama di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat provinsi, kemudian juga jika Jakarta membutuhkan, sementara ini Kemendes itu kita link aplikasi sehingga memudahkan itu sampai ke urusan batas desa, kemudian peta desa, supaya itu menjadi bagian penting, terutama juga aset desa yang selama ini banyak PR yang belum kita dapat selesaikan dengan baik. Terima kasih, mungkin itu sekilat info dari kami. Jika ada yang kurang, kita bisa konfirmasi lebih lanjut. Mas Damin, Ya. ada yang menarik tadi dari statement Mas Damin adalah tentang bagaimana akses profil desa yang mungkin belum open atau tidak bisa dari apakah ada kesulitan dari teman-teman Sapa Desa DCC ini untuk mengakses profil desa yang tidak terpublish atau bagaimana tadi maksudnya? Begini Bapak, selama ini kita sudah ajukan baik melalui komunikasi, konsultasi maupun surat resmi untuk bisa istilahnya meminta IP-nya Prodeskel untuk menjadi bahan. Maksudnya berarti dari teman-teman teman-teman di DPMD Jawa Timur itu berusaha untuk mengkoneksikan data itu IP to IP tapi belum mendapatkan akses itu. Sampai hari ini kita belum dapat, sehingga kita buka sendiri. Nah, dengan buka sendiri ini kita akan lebih mudah dan tahu berapa di Kabupaten A itu kepala desa yang harus dilakukan pilkades, sehingga Kabupaten A ini bisa merencanakan di bulan A ini pilkades sekian, atau berapa perangkat yang pensiun, istirahat. Tahu dari data itu sudah tahu semua. Oke, Mas Yamin, ketika bicara tentang data desa center itu apakah kemudian itu fasilitas dari provinsi dalam bentuk aplikasi dan server database yang kemudian desa-desa itu bisa melakukan akses input dan melakukan update atau bagaimana, Mas? Kita kerjasama dengan Kominfo provinsi. Kominfo provinsi menyediakan server dan pengamanan data, kemudian konten atau konten data sekaligus maintenance itu menjadi tanggung jawab kami PMD. Sehingga secara isian apakah data-data yang ada di data desa center itu juga sama dengan apa yang ada di Prodeskel? Artinya bagian data? Sebagian sama, sebagian tidak. Karena ada kaitan data real time, kayak data sekolah, klinik BUMDes itu juga tidak, karena itu online data kita ini. Artinya sebenarnya jadi setiap hari bisa buka, desa setiap hari bisa update, kecamatan bisa monitoring, kabupaten bisa monitoring. Ketika kepala dinas kabupaten di depan dewan ditanya tentang BUMDesnya di kabupatennya, langsung buka data center, bisa langsung presentasi dalam bentuk gambar. Oke. Kita tahu di kabupatennya ini ada BUMDes yang maju berapa, yang berkembang berapa, yang kurang berkembang berapa. Itu sudah langsung on. Artinya ketika terkoneksi dengan Prodeskel, sebenarnya bagian data itu kemudian teman-teman di desa juga cukup melakukan updating di data desa center ini, kemudian bisa IP to IP ke Prodeskel, kira-kira gitu harapannya ya, Mas? Betul Bapak, harapan kita begitu, sehingga kita sudah sampai pada tingkat publishing sebetulnya dari data profil desa itu juga. Harusnya kita sudah
sampai pada tingkat publishing sehingga kita mampu mengecek data profil ini untuk merencanakan di desa. Nah, sampai hari ini kan belum bisa. Oke, terima kasih Mas Damin dari BPMD Jawa Timur. Monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Suryo, terima kasih Pak Damin yang telah menjelaskan terkait dengan kondisi dan situasi di Jawa Timur ya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Prodeskel itu bisa dilihat, apalagi Pak Damin di provinsi bisa melihat ya kondisi masing-masing kabupaten, karena kami pun memberikan password kepada seluruh daerah ya, baik di desa maupun di kabupaten. Jadi sebetulnya bisa kelihatan posisi katakanlah di provinsi untuk melihat situasi di provinsi itu. Apakah katakanlah aja Kabupaten Malang ya, untuk melihat itu sebetulnya sangat bisa. Kondisinya seperti apa, kemudian apa yang kurang kan gitu ya. Kemudian dari kami sebetulnya setiap ada surat yang meminta perubahan password ataupun yang lainnya terkait dengan Prodeskel ya, itu langsung kami tanggapi segera kan ya. Tidak pernah kita menunda-nunda untuk keperluan mereka, karena kami tahu bahwa password ataupun hal-hal yang berkait dengan itu kami segera menyampaikan. Nah, setelah mereka dapatkan password itu, kemudian mereka ganti sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan daripada tim di sana ya, sehingga orang yang mengetahui itu tidak semua tahu memang kan itu ya. Ada beberapa orang yang bisa mengakses untuk itu, karena sangat berbahaya ketika password itu semua orang tahu, hanya operator dan orang tertentu saja yang mengetahui terkait dengan password itu Pak Suryo. Jadi dari Prodeskel ini sebetulnya bisa melihat, cuma memang kami pun menyadari baik di tingkat kabupaten maupun provinsi terkait dengan laporannya itu belum sepenuhnya ada kan itu ya. Contoh publikasi terkait dengan apa sih potensi yang ada di daerah itu memang belum optimal. Nah ini barangkali menjadi PR kami juga, bagaimana caranya seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk mempublish terkait dengan data-data itu. Itu barangkali Pak Suryo. Oke. Bagian yang disampaikan Mas Damin sepertinya sudah mendapatkan jawabannya. Cuma mungkin memang ini sangat teknis, karena kalau yang saya tangkap tadi Mas Damin lebih menyampaikan bagaimana koneksi antara server dengan server, artinya server di provinsi dengan server dari Prodeskel. Ini mungkin sangat teknis sekali, jadi mungkin perlu konsultasi khusus ini Pak. Kayaknya Mas Damin dan teman-teman perlu datang ke Jakarta untuk konsultasi khusus barengan dengan tim IT-nya, karena memang ketika bicara IP to IP, artinya antar server itu terkoneksi, memang ada beberapa komitmen yang harus dibangun. Ini menyangkut security, menyangkut bagaimana data-data dan seterusnya. Ini memang sangat teknis. Saya yakin pasti akan ada juga jalan keluarnya ketika semangat untuk lebih memudahkan, lebih lebih bisa memanfaatkan data-data, karena sekarang suka tidak suka data adalah aset. Jadi suka tidak suka memang membangun data secara bersama-sama ini menjadi aset bersama-sama, yang akhirnya ketika bicara aset bersama-sama perlu ada kejelasan
berbagi datanya sampai di level mana dan seterusnya. Kira-kira itu. Tanpa terasa kita sudah hampir di ujung acara. Terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting dan juga di channel YouTube. Ada teman-teman dari Tulang Bawang, Kowane, ada Cianjur, ada ini lengkap sekali kayaknya lomba desa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk didapatkan informasi dari teman-teman. Jadi cukup banyak yang bergabung baik di Zoom meeting maupun yang memberikan komentar-komentar di chat YouTube kita. Pak Wawan, mungkin di closing ini ada yang ingin disampaikan pesan-pesan khusus mungkin dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, atau mungkin dari teman-teman panitia lomba desa perlu menyampaikan hal-hal penting, krusial untuk bagaimana suksesnya lomba desa kelurahan ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suryo, terima kasih seluruh pemirsa TV Desa dimanapun berada. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena di awal tadi ada trouble ya. Kemudian kami mengharapkan sekali peran serta teman-teman dari provinsi ya, kabupaten kota untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2021 ini ya. Kami menyampaikan terkait pelaksanaan ini ya, menyampaikan petunjuk terkait dengan pelaksanaan ini karena untuk mengurangi atau menghindari terjadinya COVID-19. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan 4 tahapan tadi, prokes kesehatan sangat harus diperhatikan ya, karena tidak ingin terjadi adanya atau munculnya COVID-19 di daerah Bapak dan Ibu ya. Oleh sebab itu sekali lagi komunikasi dan koordinasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing daerah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. Semoga pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2001 berjalan dengan baik dan juga masyarakat seluruhnya aman dan tentram tanpa adanya terjangkit COVID-19. Demikian barangkali Pak Suryo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suryo. Terima kasih Pak Wawan, luar biasa. Jadi lomba desa kelurahan 2021 insya Allah tetap diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan oleh karenanya teman-teman panitia di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi mohon diperhatikan betul tentang bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan pada saat proses penjurian atau proses-proses yang di tahapan yang tadi disampaikan terkait lomba desa kelurahan. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini luar biasa. Bagaimana lomba desa kelurahan di masa pandemi, bagaimana lomba desa kelurahan tahun 2021 tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh Pak Wawan, dan beberapa saran masukan sudah menjadi catatan pastinya, dan kita akan mengikuti perkembangan lanjutan untuk lomba desa kelurahan di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sampai di sini malam mingguan kita. Terima kasih Pak Wawan, wabil khusus karena sudah menyempatkan waktu bermalam minggu dengan teman-teman. Ini tidak bermalam minggu dengan keluarga. Semoga menjadi sesuatu yang luar biasa, memberikan manfaat untuk seluruh teman-teman di kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, dan juga teman-teman desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita berjumpa minggu depan. Terima kasih.